Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Cuan Harian. Kali ini saya akan membahas tentang analisa saham PNLF, ERAA, Bumi, metode value investing Juni tahun 2022. Seperti biasa, silakan dibaca dahulu dan dipahami halaman disclaimer video ini dan selamat menyaksikan. Setiap hasil perhitungan indikator value investing akan kita berikan poin 0 atau 1, di mana makin besar poin adalah yang semakin bagus nilai indikatornya, dan di akhir akan kita simpulkan bagaimana nilai value investing dari saham PNLF, ERAA, Bumi ini. Untuk melihat contoh dan cara perhitungan PBV, DER, PER, ROE, NPM, DCF dapat dilihat pada video sebelumnya di channel Cuan Harian. Sebelum kita membahas tentang value investing saham PNLF, ERAA, Bumi, mari kita simak dulu profil dari PNLF, ERAA, Bumi berikut. 1. PNLF. Panin Finansial Terbuka adalah perusahaan yang bergerak di bidang konsultan bisnis, manajemen, dan administrasi. Perusahaan adalah salah satu anggota perusahaan Panin Group yang bergerak di berbagai sektor jasa keuangan, yaitu perbankan, asuransi jiwa, asuransi umum, pembiayaan, dan sekuritas. Perusahaan melayani kebutuhan nasabah akan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, unit linked dan investment linked, dan produk asuransi jiwa yang berbasis prinsip syariah. Produk dan layanan yang ditawarkan perusahaan meliputi produk konvensional dan syariah yang terdiri dari produk unit link, produk tradisional, serta produk kredit life dan kredit shield. Produk unit link merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat perlindungan jiwa dan manfaat nilai investasi, dan terbagi menjadi produk asuransi jiwa berbasis konvensional yang terdiri dari produk dengan pembayaran premi berkala maupun premi sekaligus, serta produk asuransi berbasis syariah yang tersedia dengan pembayaran premi berkala. Produk tradisional memberikan manfaat perlindungan jiwa baik karena sakit ataupun kecelakaan, yang dipasarkan melalui jalur distribusi keagenan, bank, dengan beberapa pilihan pertanggungan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, seperti perlindungan terhadap penyakit kritis, cacat tetap, perencanaan biaya pendidikan, pensiun, dan penggantian biaya rumah sakit. Produk kredit life dan kredit shield memberikan manfaat pelunasan sisa saldo pinjaman seperti kredit kepemilikan rumah, kredit kepemilikan mobil, kredit pembiayaan properti, kredit tanpa agunan, dan kredit shield untuk kartu kredit. Perusahaan menjalankan usaha melalui kantor yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia seperti Jakarta, Bandar Lampung, Bandung, Bogor, Palembang, Manado, Medan, Surabaya, Banjarmasin, Purwokerto, Solo, Semarang, Yogyakarta, Makassar, Samarinda, dan Bali. Laporan keuangan PNLF sesuai data dari IPOTGO yang diakses pada tanggal 15 Juni tahun 2022. Dari data laporan keuangan ini, kita ambil nilai penutupan saham per tahun, nilai ekuitas, jumlah saham beredar, total utang, nilai net profit, nilai revenue, nilai dividen per tahun dan nilai EPS per tahun. Hasil perhitungan value investing PNLF. Dua, ERAA. Era Jaya Swasembada Terbuka adalah perusahaan yang bergerak di bidang importir, distribusi dan perdagangan retail perangkat telekomunikasi seperti telepon selular, smartphone dan tablet, subscriber identity module card, SIM card, voucher isi ulang operator jaringan selular, aksesoris, gadget seperti komputer dan perangkat elektronik, serta berbagai produk yang terhubungan dengan konektivitas jaringan internet seperti drone, smartphone, smartwatch, dan lainnya. Perusahaan membangun kemitraan strategis dengan berbagai merek ternama, meliputi Apple, ASUS, BlackBerry, DJI, Garmin, GoPro, Honor, Huawei, Lenovo, LG, Luna, Motorola, Nokia, OPPO, Realme, Samsung, Vivo, Xiaomi, dan lain-lain. Perusahaan menjalin kerjasama dengan operator jaringan selular terkemuka di Indonesia untuk mendistribusikan produk mereka. Perusahaan mengoperasikan toko retail dengan berbagai merek, seperti Erafone Megastore, toko gadget Erafone, iBox, yang menjual produk Apple secara eksklusif, dan Android Nation, yang menjual produk Android secara eksklusif. Anak perusahaannya adalah PT Teletama Arta Mandiri, PT Erafone Arta Retailindo,
PT Sinar Eka Selaras dan PT Data Citra Mandiri. Laporan keuangan ERAA sesuai data dari IPOTGO yang diakses pada tanggal 15 Juni tahun 2022. Dari data laporan keuangan ini, kita ambil nilai penutupan saham per tahun, nilai ekuitas, jumlah saham beredar, total utang, nilai net profit, nilai revenue, nilai dividen per tahun dan nilai EPS per tahun. Hasil perhitungan value investing ERAA. 3. Bumi. Bumi Resources Terbuka adalah perusahaan induk yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Perusahaan bergerak dalam bidang pertambangan batubara melalui anak perusahaan dan perusahaan asosiasi, seperti PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Fajar Bumi Sakti dan PT Pendopo Energi Batubara. Perusahaan menghasilkan batubara termal dari tambang batubara yang berada di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Sangatta, Bengalon, Senakin, Satui, Mulia, Batu Licin, Asam-Asam, Kintab, Loa Ulung, Tabang, Muara Enim dan Penukal Abab Lematang Ilir. Selain pertambangan batubara, perusahaan juga melakukan kegiatan pertambangan mineral lainnya, yang dioperasikan melalui PT Bumi Resources Mineral Terbuka, serta eksplorasi minyak dan gas bumi. Laporan keuangan bumi sesuai data dari IPOTGO yang diakses pada tanggal 15 Juni tahun 2022. Dari data laporan keuangan ini, kita ambil nilai penutupan saham per tahun, nilai ekuitas, jumlah saham beredar, total utang, nilai net profit, nilai revenue, nilai dividen per tahun dan nilai EPS per tahun. Hasil perhitungan value investing bumi. Untuk teman-teman yang berminat template file Excel perhitungan discounted cash flow, DCF, silakan subscribe dan komen pada video ini, nanti saya kirimkan via email. Kesimpulan. Dari hasil perhitungan beberapa indikator value investing untuk saham PNLF, ERAA, Bumi sesuai dengan data per tanggal 15 Juni tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa 1. Saham PNLF saat ini value investingnya sangat bagus, semua indikator value investing menunjukkan hasil positif. 2. Saham ERAA saat ini value investingnya cukup bagus, dengan catatan untuk nilai DER-nya di atas rata-rata industri, nilai EPM-nya di bawah rata-rata industri. 3. Saham Bumi saat ini value investingnya belum bagus, dengan catatan nilai DER-nya di atas rata-rata industri, nilai ROE-nya di bawah rata-rata industri, nilai EPM-nya di bawah rata-rata industri. Semoga tips ini bermanfaat dan silakan untuk subscribe channel YouTube Cuan Harian untuk mendapatkan tips-tips seputar investasi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cuan Harian.